Beberapa minggu terakhir, rasanya urusan di rumah datang silih berganti. Ada aja hal-hal kecil yang bikin kepala nggak pernah benar-benar tenang. Akhirnya kita mutusin buat ambil waktu sebentar, nyari tempat yang nggak perlu jauh, nggak perlu ribet. Tapi jujur ya, liburan kali ini ekspektasi saya nggak tinggi-tinggi amat. Yang penting bisa lepas sebentar dari rutinitas. Anak-anak bisa happy dan nggak terlalu banyak drama. Begitu masuk, kita disambut security yang cukup ramah. Entah kenapa itu bikin tenang. Mungkin ini awal yang baik setelah drama persiapan di rumah tadi. Suasananya juga adem, tenang, dan gak terlalu rame. Sejauh ini sih masih sesuai dengan apa yang diharapin. Di Cahaya Villa Garut ini ada dua pilihan, kamar hotel biasa atau villa. Kita pilih villa karena lebih luas, ada kolam renang juga buat anak-anak ya, dan parkirnya langsung di depan unit. Cocok banget lah buat kita yang bawaannya banyak banget. Harga per malamnya waktu saya booking itu di sekitar 1 jutaan. Kebetulan saya udah booking online jadi tinggal check in. Dan ini dia price listnya, bisa kamu lihat sendiri ya. Habis registrasi kita sempat nunggu sebentar di lobi, tempatnya cukup nyaman, lumayan buat nenangin istirahat sebentar setelah perjalanan tadi. Tapi jujur, dalam hati mulai kepikiran nih, ini villanya bakal kayak yang di foto atau bakal ada kejutan lain nunggu di dalam. Sejauh ini sih semuanya masih aman, tapi semua bakal kelihatan pas kita masuk nanti. Begitu sampai depan villa, kita langsung parkir persis di samping unit. Gak perlu angkat barang jauh-jauh, tinggal buka pintu. Begitu masuk, saya sempat diam sebentar. Rasanya lega. Karena ternyata dalamnya cukup nyaman, bersih, dan sesuai sama harapan, dan yang utamanya gak ada yang aneh-aneh. Interiornya kelihatan terawat, bersih, dan nyaman. Di dalam ada sofa, meja, dan kulkas mini. Buat naro camilan anak, minuman, atau makanan yang harus disimpan dingin. Ini kepake banget. Kamar mandinya juga bersih dan kelihatan diperhatikan sampai ke detail-detail kecil. Ada shower, WC duduk, hair dryer, jemuran, dan karpet anti licin di lantai. Mereka juga sediain perlengkapan mandi standar, sampo, sabun, sampai sikat gigi. Hal-hal kecil kayak gini tuh membantu banget, apalagi kalau bawa anak kecil. Jadi gak repot mesti keluar atau cari-cari lagi kalau lupa bawa dari rumah. Dan yang paling mencolok, kolam rendamnya. Airnya bisa panas atau dingin. Ukurannya pas buat dewasa, tapi tetap aman buat anak-anak. Lantainya juga pakai keramik bagus dan bersih, jadi nggak licin, nggak tajam, dan enak dilihat. Villanya masih rapi, tenang, dan nyaman. Suasana yang sebentar lagi bakal berubah total. Setelah saya lihat-lihat sebentar, saya ke mobil lagi buat ngajakin istri dan anak-anak masuk. Awas ngebentur. Mana ada judi? Ya udah, turun aja dulu. Sok. Atau yang lewat kanan juga bisa. Sini. Aish. Udah sini, gak usah bawa. Aduh. Masya Allah. Hati-hati. Mereka masuk pelan-pelan sambil melihat ke setiap sudut ruangan. Gak langsung heboh, tapi mulai ngoprek barang-barang yang ada di kamar. Yang satu buka kulkas, yang satu lagi duduk di sofa, dan tiba-tiba ada yang udah masuk kamar mandi duluan. Jadi kalau sewa 2 villa bisa nyambung. Beberapa detik kemudian semuanya udah ngumpul di dalam kolam rendang. Kolamnya masih kosong, belum diisi air. Tapi ekspresi mereka udah kayak mau langsung nyebur aja. Di titik ini saya udah gak nyari tenang lah. Saya cuma ngelihat mereka ketawa bahagia dan saya tahu ini liburan yang mereka tunggu. Riweuh? Iya.
Tapi ini riuh yang bikin mata saya berkaca-kaca dengan ngelihat mereka. Gak semua orang suka liburan rame. Tapi buat saya, ini yang bikin jerih payah di hidup itu jadi berarti. Turun lagi? Tanggal lama. Enggak. Kebalik Andra, bukan fitnah gitu. Benar kita kayak tadi. Kolam rendamnya masih kosong. Jadi kita isi dulu pelan-pelan sambil nunggu penuh. Kita jalan sebentar buat lihat kolam umum di area hotel. Ini tuh lebih luas. Ini kita Yang satu menuju. lagi mana? Ada disimpan, ditinggalin di sana. Yang sama. Satu-satu pakainya dong. Ini. Dedek. Aduh. Lihat kolamnya kemana? Kolamnya. Kolamnya lumayan luas, ada bagian buat anak, dan juga airnya hangat. Jadi aman buat berenang malam-malam. Yuk kita jalan sini yuk. Ini kolamnya. Jangan dekat kolam. Ayo jalannya sini jalan. Aksesnya yang bisa loncat ya. Kan ada isinya. Nggak ada sih yang ini nggak bisa ada yang akses. Ya, Tapi karena setidaknya semuanya bisa lagi loncat. pengen santai, kami balik ke villa dulu. Tapi jalan-jalan. Begitu air kolam rendam mulai naik, anak-anak langsung minta nyebur. Kolamnya pas, bisa buat dewasa dan cukup buat anak-anak, bisa teriak-teriak sambil ciprat-cipratan. Sambil mereka main air, istri saya buka handphone dan pesan makanan lewat aplikasi. Saya duduk di samping kolam, liatin mereka main. Dan di situ saya sadar, ini kayak hari yang gak pengen saya percepat. Makanan datang, saya dan istri makan dulu sambil ngobrol ringan. Shopee Food Kayak pasangan yang akhirnya punya jeda. hemat. Kita pesen, jadi di sini bisa pesen lewat Shopee Food langsung ke hotel, ada diambil di lobby. Kita pesen ricis, ekstra nasi dan ekstra cheese-nya. Anak-anak dibiarin berenang, jadi kita aman bisa tenang makan. Oke, cheese kita makan.
Begitu anak-anak selesai main air, mereka gantian makan. Makan seadanya, tapi semuanya lahap. Si Andra kolor. Aduh, ini. Makan dulu. Dede, makan apa? Makan ricis. Makan ricis, ah. Habis berenang, ceritain dong. Mau itu repotan tuh, dagunya tuh. Mana? Gitu. Ini. Adek adu. Ya ambil Iya, orang itu sandal. sambil makan. Kamu ikutan? Udah ngomong aja. Yuk makan. Ayo, Mam. Simpan di sini dong. Gak ada piring? Enggak ada. Minta tuh. Kurang lengkap. Awalnya itu gelas buat mama bikin kopi. Sok cerita dong, cerita tadi ngapain aja. Ayo, Jar. Aku mau mentut. Nah gitu. Kentut. Kalau kakak gimana? Kakak gimana? Mam ayam. Kita mau. Bismillah dulu dong. Ya Allah, bismillah. Bismillah. Allahumma. Gimana Allahumma? Halo ma, bariklah ma, lima, rozakana, wakina ajaban. Ar. Nah, Bisa tambah nasi gak sih? Tuh kan? daya kamu. Gimana, seneng nggak? Kalian teh sekarang teh di mana? Lagi di mana ini teh? Di Bogor. Di Garut. Udah di mana? Ayah. Villa Cahaya. Bukan Cahaya Villa. Cahaya Villa. Villa Cahaya Garut. Cahaya Villa. Cahaya Villa Garut. Nah, itu. Villa Garut. Em. Terus tadi habis ngapain? Berenang. Seru nggak berenangnya? Seru berenangnya. Masa makan ambil pakai permen? Nanti mau berenang lagi nggak? Mau? Mau berenang di kolam? Ya. Itu aja ya. Dadah, nanti kita berenang, nanti direkam lagi di kolam ya. Dadah dulu. Dadah. Udah makan, udah berenang, makan, tidur. Kenapa nggak di kasur? Ah? Mau makan Makan? Emang belum? lagi. Lagi. Malah begini guys, sini kejar aku, malah pada fight mereka. Sekarang kita lihat suasana dan pemandangan Gunung Guntur sore hari. Lihat tuh. Kelihatan dari sini, kalau dari kamar kurang terlalu jelas. Nih suasananya nih. Pemandangannya. Suasana hotel. Ini parkiran untuk yang daerah sini kayaknya. Oh, ada EV charger juga nih. Jadi untuk yang mobil listrik bisa ngecas di sini. Kita balik lagi ke kamar, ke villa ya. Setelah anak-anak berendam dan makan, semuanya sempat istirahat bentar. Saya pikir hari itu udah selesai. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan saya, istri saya ngundang temen kuliahnya yang rumahnya nggak jauh dari hotel sini. Mereka udah lama banget gak ketemu, bertahun-tahun. Dan waktu mereka datang, istri dan teman-temannya duduk bareng di depan villa. Kelihatan banget itu bukan cuma pertemuan, tapi pelepas rindu. Saya juga cukup akrab sama mereka.
Jadi suasananya cair. Obrolannya ngalir dari yang receh sampai yang bikin ketawa-ketawa. Malam itu anak-anak juga ikutan main bareng. Terus kami semua jalan ke kolam umum dan mereka langsung nyebur. Airnya hangat jadi gak masalah walaupun udah malam. Dan anehnya, kolam malam hari itu malah terasa lebih hidup. Lampu-lampu kecil di pinggir kolam, tawa anak-anak yang bergema, dan orang-orang yang gak sengaja jadi satu ruang karena cerita lama. Gak ada yang mewah malam itu, tapi suasananya kaya akan hal yang gak bisa dibeli. Setelah puas berenang malam-malam, kami balik dulu ke villa. Anak-anak bersih-bersih bentar, ganti baju dan langsung ngeringkuk di kasur. Badan capek, tapi mata mereka masih nyala. Saya pikir malamnya selesai di situ, tapi ternyata belum juga. Teman-teman ngajak lanjut ngobrol, jadi kami keluar bentar ke kafe kecil di luar area hotel. Kafenya sederhana, tapi cukup nyaman buat duduk lama. Anak-anak juga ikut, duduk di pojok sambil ngemil dan nonton di HP. Sementara kami ngobrol, kadang tentang masa kuliah, kadang soal anak-anak. Kadang cuma ngetawain hal-hal yang gak penting, yang entah kenapa sekarang jadi lucu. Udara malamnya dingin, tapi obrolannya bikin lupa waktu. Dan malam itu rasanya kayak punya waktu yang benar-benar utuh. Sekitar jam 10-an kami balik lagi ke villa. Anak-anak udah ngantuk, tapi tetap excited waktu kasur angin mulai dipompa. Seperti biasa, belum sempat penuh udah dinaikin, didudukin, ditidurin. Tapi anehnya saya gak keberatan. Karena justru di momen sesederhana ini, pas anak-anak cekikikan di atas kasur angin yang masih setengah keras, saya ngerasa liburan itu bukan soal kemana, tapi bareng siapa. Lihat anak-anak rebahan di kasur angin yang bunyinya masih nges tiap digerak dikit, saya kepikiran mereka gak kecil selamanya. Dan bisa bareng kayak gini mungkin gak akan bisa sering. Dan malam itu rasanya semua cukup. Saya duduk sebentar sambil ngelihat mereka tidur. Rame, sumpek, tapi hangat. Dan saya tahu, saya gak bakal tuker suasana ini dengan apapun. Pagi itu kami bangun pelan-pelan. Gak ada alarm, gak ada target. Udara masih dingin, tapi matahari udah mulai masuk lewat celah jendela. Kami jalan bareng ke area utama buat sarapan. Kami dapat 2 voucher sarapan, tapi karena anak-anak ikut, jadi ada penyesuaian biaya juga. Yang 11 tahun kena 120.000, yang 8 tahun 60.000. Kalau yang kembar masih 3 tahun jadi belum kena charge. Tempat makannya luas, ada yang di dalam dan ada juga yang di luar. Dan pilihan menunya ternyata melebihi ekspektasi. Ada kopi, jus, sereal, aneka kue, roti, waffle, pancake, dan tentu aja makanan beratnya. Semua tersaji rapi dan rasanya juga enak. Semuanya semangat, anak-anak bolak-balik ambil piring, kadang roti, kadang kue, dan makanan lain. Ada pancake.
Papa minta ambilin piringnya satu buat Papa. Ambilin itu satu. Sini. Saya duduk sambil lihat mereka makan. Dan pagi itu rasanya tenang. Gak ada yang buru-buru, gak ada yang ribet, cuman kita dan waktu yang jalannya pelan. Dan ternyata pagi yang sederhana itu bisa terasa spesial. Bukan karena yang disajikan, tapi karena siapa yang duduk bareng kita. Setelah semuanya beres, kami mulai berkemas. Baju digulung asal-asalan, sandal dicari yang masih sepasang, dan kasur angin dikempesin pelan-pelan. Anak-anak sebenarnya masih pengen berenang lagi, tapi waktu jalan terus dan kami harus pulang. Liburan ini jauh dari sempurna. Gak selalu tenang, gak semua rencana kejadian. Tapi justru di sela riweuhnya itu, kami ketawa paling banyak. Dan saya sadar, yang bikin liburan ini berkesan bukan cuma tempat, tapi kejadian-kejadian kecil yang gak saya duga, yang ternyata jadi kenangan paling susah dilupain. Liburan ini mungkin gak sempurna, tapi saya gak minta lebih, karena waktu kayak gini gak bisa diulang. Dan buat saya, itu lebih dari cukup. Terima kasih udah nemenin cerita ini. Kalau kamu suka, boleh banget stay, subscribe, atau sekedar mampir lagi nanti. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.